Kapolda Papua, Irjen Pol Patrigaran Warin, mengonfirmasi evakuasi tersebut. Ia menyebutkan bahwa 10 jenazah berhasil dievakuasi dari 4 titik lokasi penambangan emas ilegal di Kabupaten Yahukimo, sementara 1 jenazah lainnya dievakuasi dari kawasan Kaul, Kabupaten Pegunungan Bintang. Memang benar, dari laporan yang kami terima, 11 orang pendulang yang menjadi korban telah dievakuasi, ujar Irjen Patriga, dikutip dari Antara, Sabtu 12 April 2025. 2 jenazah terakhir yang dievakuasi dari wilayah Tanjung Pomali saat ini telah berada di RSUD DKI, sementara jenazah dari wilayah Kawe telah dipindahkan ke Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul. Adapun 10 jenazah lainnya masih berada di RSUD DKI guna proses identifikasi lebih lanjut. Dalam insiden yang sama, sepasang suami istri, kepala dusun bernama Dani dan istrinya Gebi, yang sempat disandera oleh KKB usai penyerangan, juga telah berhasil diselamatkan. Keduanya dievakuasi melalui jalur udara dan tiba dengan selamat di Bandara DKI pada Jumat 11 April pukul 9 WIB. Kepala dusun, Bapak Dani beserta Ibu Gebi, yang sebelumnya disandera KKB, telah berhasil dievakuasi dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan kesehatan. Jelas Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens tahun 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo, dikutip dari Detik Sulsel. Pihak aparat gabungan TNI Polri saat ini masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku penyerangan dan memperketat pengamanan di sejumlah titik rawan di wilayah Yahukimo dan sekitarnya. Proses evakuasi jenazah para pendulang emas di Bandara Nob Goliat, DKI, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, diwarnai aksi penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB, Jumat 11 April 2025. Insiden ini sempat menghambat proses evakuasi dan memicu kontak tembak antara KKB dan aparat keamanan di sekitar bandara. Kepala Operasi Satuan Tugas Damai Kartens, Brigadir Jenderal Polisi Faizal Ramadhani, membenarkan adanya baku tembak yang terjadi di kawasan bandara saat proses evakuasi berlangsung. Situasi di TKP lokasi pencarian pendulang emas tidak ramai, namun di Bandara DKI terjadi kontak tembak antara kami dan KKB, ujarnya, Jumat sore. Meski sempat terjadi baku tembak, Faizal memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Tidak ada korban, tegasnya. Faizal menjelaskan, pengamanan bandara diperkuat oleh aparat gabungan yang terdiri dari personal marinir, Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat, Satuan Brimob, serta Satgas Damai Kartens. Kami harus dari teror kelompok kriminal bersenjata di Korowai, perbatasan antara Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Asmat pada hari Kamis. 2 orang itu adalah Aco dan Ilham. Mereka berdua diangkut menggunakan helikopter Polri dari Pelabuhan Lokpon Yahukimo menuju ke kota DKI. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo mengatakan, berdasarkan keterangan korban selamat, ada 11 orang dipastikan yang tewas di lokasi, serta 8 orang yang masih tidak ada kabar karena melarikan diri ke hutan. Bahkan ada 2 orang yang disandera oleh KKB, yaitu bernama Dani dan istrinya, Gebi. Informasi yang dapat kami terima adalah ada 35 orang pengungsi yang saat ini sudah diamankan di Kampung Mabul di distrik Korowai, Kabupaten Asmat. Lalu dari informasi tersebut menyampaikan masih ada 8 orang yang lepas dari rombongan pengungsi dan hingga kini belum diperoleh kabar beritanya. Serta diduga ada 2 orang, yaitu kepala kampung atau kepala dusun yang masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 9 April 2025, ada 12 orang pendulang emas yang berhasil menyelamatkan diri dengan speedboat perjalanan kurang lebih 5 jam untuk tiba di Pelabuhan Longpon, distrik dekat. Dan saat ini telah diamankan oleh aparat keamanan TNI Polri. Di Merauke, Papua Selatan, keluarga korban tewas mendesak aparat segera mengevakuasi jenazah Rusli. Rusli yang berusia 24 tahun adalah salah satu dari 11 korban tewas yang dibantai KKB. Rumah Rusli yang berada di Jalan Binaloka terus didatangi sanak keluarga.
Mereka berduka karena mengetahui anak mereka tewas dibantai KKB. Menurut kakak korban, Aziz, Rusli sejak setahun lalu sudah berada di lokasi tambang emas. Sudah ada teman yang lolos turun, bahwa ciri-cirinya yang dipakai sama saya punya adik sesuai yang ada di foto. Baju biru dengan tasnya yang ada baret merahnya itu, terus kos kakinya warna kuning, dan apa tuh gelang-gelang tangannya. Terus dengan dia punya lejing-lejing. Kami sekeluarga kalau bisa, kami punya adik ini bisa dipulangkan ke tempat sini di Merauke, berkumpul dengan keluarga secepatnya. Itu cuma permintaan kita. Kalau namanya dia meninggal, kita sudah ikhlas. Itu kita cuma minta mayatnya bisa dipulangkan secepatnya. Mau ku bawa cepat-cepat ke sini, anak. Tim gabungan yang terdiri dari 26 personel sudah diterjunkan ke lokasi kejadian sejak hari Rabu ke perbatasan Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Asmat. Peristiwa pembunuhan pendulang itu terjadi pada 6 hingga 7 April 2025, tepatnya di area pendulangan emas lokasi 22, Muarakum, Kabupaten Yahukimo. Saat kejadian, sebanyak 35 orang penambang diserang secara membabi buta oleh sekelompok KKB. Arthur dan Iwan melaporkan dari Yahukimo dan Merauke. Aparat penegak hukum Papua Nugini kembali menangkap puluhan nelayan Indonesia asal Merauke karena melanggar batas wilayah negara. Saat ini 40 nelayan tengah menjalani pemeriksaan di Papua Nugini. Pihak berwenang di sana juga menyita 3 kapal nelayan, yakni kapal Afifah 1, kapal Bintang Samudra 92, serta kapal Cumi-Cumi. Menurut Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Papua Selatan, Taufik Latarisa, ketiga kapal nelayan Indonesia tersebut ditangkap pada 26 Maret. Mereka saat itu sedang menangkap ikan di perairan Papua Nugini, namun memasuki wilayah perairan Papua Nugini sekitar 10 mil. 3 kapal ini sudah connect dengan KBRI yang ada di provinsi di PNG, yang ini sebanyak 40 ABK kalau nggak salah, yang beberapa waktu lalu, yaitu dari 3 kapal tersebut. Dan pelanggaran yang kami dapat yaitu melewati batas wilayah Indonesia, dan kami sudah membenarkan penangkapan itu sudah sesuai karena sudah melewati batas negara kita, yakni di perairan Papua Nugini. Dan kami dalam hal ini sebagai Ketua DPD HNSI menyerahkan sepenuhnya kasus ini dan dikawal oleh Kemenlu maupun dari Kepala Perbatasan yang sudah selama ini juga memberikan informasi terkait dengan ABK yang ditahan. Dan alhamdulillah ABK yang ditangkap dari 3 kapal ini dalam kondisi sehat walafiat. Saat ini Kementerian Luar Negeri telah berkomunikasi dengan pemerintah Papua Nugini terkait proses pembebasan. Kendati di penjara, ke-40 nelayan asal Indonesia tersebut saat ini dalam kondisi sehat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tim SAR Asmat Papua Selatan akhirnya menghentikan pencarian seorang anak buah kapal yang tenggelam pekan lalu. Pencarian Khairul, ABK berusia 23 tahun, yang terjatuh dari kapal motor Mina Nusantara dihentikan setelah dicari selama 7 hari. Penghentian pencarian sudah sesuai dengan standar prosedur SAR. 16.45, tim kembali ke pos dalam keadaan sehat walafiat dengan hasil nihil. Setelah dilakukan pencarian hari pertama, kedua, dan ketiga, maka dievaluasi untuk hari keempat pencarian dilakukan dengan pemantauan. Meski tim SAR telah menutup operasi SAR, namun pihaknya akan tetap memantau situasi karena jika ada tanda-tanda korban ditemukan, tim SAR akan bergerak dan mengevakuasi korban. Khairul hilang pada 3 April lalu di perairan 3, Kabupaten Asmat. Korban saat itu sedang melepas jaring yang tersangkut di baling-baling kapal. Namun karena arus laut kencang, korban tenggelam. Igobat Momolin melaporkan dari Asmat, Papua Selatan.
Polisi saat ini masih terus menyelidiki kematian bocah Nur Alisa Aulia yang tubuhnya ditemukan di Koya Barat, distrik Muara Tami. Polisi telah memeriksa 12 orang saksi. Dari 12 orang saksi, 1 diantaranya diperiksa menggunakan lie detector atau mesin untuk mengetahui pelaku berbohong atau tidak. Saat ini, polisi juga masih menunggu hasil visum et repertum yang diharapkan dapat membantu mendalami penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap penyebab kematian korban. Kapolresta meminta keluarga korban, termasuk kedua orang tuanya, untuk bekerja sama dengan memberikan keterangan yang jujur. Ia juga mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait kasus ini agar segera melapor ke polisi. Jenazah ya anak perempuan adik Alia ini ya, kita masih menunggu ya, karena kita gunakan juga scientific crime investigation ya, salah satunya adalah alat peralatan lie detector. Ini kita sudah lakukan pemeriksaan terhadap 1 orang yang kemungkinan nanti akan ada lagi yang kita gunakan, karena memang kita di sini masih walaupun sudah 12 saksi yang kita periksa, dan saya rasa masih ini terkait dengan petunjuk apakah ini perbuatan pidana ya atau bukan perbuatan pidana. Sambil kita menunggu secara resmi juga hasil dari visum et repertum ya, kita sudah laksanakan otopsi di awal, ini kita masih menunggu. Nur Alisa Aulia, bocah berusia 3,5 tahun, ditemukan tewas di dalam kolam di belakang rumahnya di Koya Barat, Kota Jayapura pada 2 April lalu. Korban sempat hilang selama 4 hari. Kasus ini menarik perhatian masyarakat Jayapura.